Rumah baru Atta Halilintar penuh hantu. Itu diketahui saat dilakukan ruqyah yang mengakibatkan banyak makhluk halus murka. Akibatnya, sejumlah asisten rumah tangga mengalami kesurupan massal. Tidak ada rekayasa dalam adegan tersebut karena terjadi tiba-tiba di tengah proses ruqyah dilakukan. Memang, rumah baru Atta Aurel ditengarai dihuni sejumlah makhluk halus yang bahkan sudah ada sejak rumah belum dibangun. Sebab kawasan itu di masa lampau merupakan wilayah penuh rawa yang memang menjadi tempat favorit makhluk tak terlihat. Tapi benarkah selain makhluk gaib yang sudah ada sejak lama, terkuak juga lelembut yang memang kiriman orang-orang jahat? Mungkinkah Atta dan Aurel juga sempat dikirimi santet? Lalu, apa selanjutnya yang harus dilakukan Atta agar rumah menjadi ramah untuk dihuni? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Gempar, rumah baru Atta Halilintar dipenuhi banyak makhluk tak terlihat. Sosok-sosok gaib menjadi penghuni di sejumlah sudut rumah. Kenyataan mengerikan itu terkuak saat dilakukan ruqyah untuk pembersihan rumah. Suasana ruqyah oleh seorang ustadz berubah menjadi ketegangan karena terjadi kesurupan massal. Penghuni dari alam lain yang lebih dari satu juga dilihat oleh seorang paranormal yang sengaja melakukan ritual pemanggilan goib. Ritual Rogoh Sukmo yang dilakukan mampu menarik beberapa makhluk halus penghuni rumah Atta untuk hadir. Sosok yang kemudian nyata terdeteksi adalah perwujudan genderuwo dan beberapa jenis kuntilanak. Mereka masih berada di rumah Atta meski sudah dilakukan prosesi pembersihan rumah. Kalau aku lihat di sini dari mata mata batin aku bahwa di sana itu memang ada beberapa makhluk halus ya, bukan hanya berbentuk jin tapi juga ada aku melihat di sini ada 5 sampai dengan 7 arwah penasaran di sana yang memang terkait dengan kasus pembunuhan dan juga memang sangat aktif sekali di sini. Ada kemarahan, ada aura merah. Kita kedatangan makhluk yang lainnya di sini. Makhluknya lebih besar, kencang ya lilinnya. Mulai agak tenang, kegelisahan. Mulai penuh sekarang energinya di sini. Kita kedatangan makhluk yang lainnya di sini. Makhluknya lebih besar, kencang ya lilinnya. Mulai agak tenang, kegelisahan. Mulai penuh sekarang energinya di sini. Tunjukkan wujudmu. Tunjukkan kau yang datang dan hadir kemari. Tunjukkan wujudmu. Jatuhkan benda yang ada di hadapanku. Apapun itu. Tadi sempat mampir ke sana ya, dan aku tarik semua makhluk yang ada di sana. Ada makhluk yang masih stay di sana yang memang penghuni lama di sana ya. Sosoknya adalah bermata merah dan berbulu. Sempat ada beberapa makhluk, ada 3 makhluk juga. Selain dari yang penghuni di situ, ada kuntilanak ya. Di situ ada kuntilanak merah 1 dan kuntilanak putih ya, serta ada 1 pocong yang penghuni di sana juga tadi sempat ada di sini.
memang beberapa mbak saya tuh ternyata sensitif, jadi biasanya langsung ngerasa. Bukan hanya di rumah ini, dari di rumah yang lama juga udah ada yang kesurupan gitu. Jadi, aku juga nggak tahu itu. Sangkain tadi katanya, kata ustadznya, ngumpul aja di sini kita doa bareng-bareng. Pas ngumpul, tiba-tiba kesurupan. Aku juga nggak tahu kan. Itu nggak ada di setting, nggak ada di apa. Tiba-tiba kita lagi ngumpul, kata ustadznya, kan yang harus didoain bukan hanya rumahnya, tapi orang-orang yang tinggal di rumah itu. Jadi aku, istri, anak-anak, suster-susternya, mbak-mbaknya, security, gitu-gitu. Kita baca doa bareng-bareng, ada yang serupa. Tapi benarkah ada makhluk halus yang minta tumbal jika ingin dipindahkan dari rumah itu? Mereka tuh kalau mau diusir minta sesuatu, artinya minta ada tumbal. Tapi tadi aku bilang aku tidak akan memberikan itu, tapi dia akan aku gantikan dengan hal yang lain, yaitu telur angsa sebagai penggantinya. Kalau itu aku akan menyanggupinya, tapi kalau untuk tumbal aku tidak akan pernah mau. Kita ruqyah, doa besar-besaran, alhamdulillah dapat ustadz yang ada waktunya juga, membawa banyak timnya, mengazankan seluruh isi rumah. Masya Allah, semoga jadi awal yang baik untuk ke depan. Memang menggiriskan, ada sosok gaib yang minta tumbal jika disuruh pergi dari rumah itu. Tapi yang lebih mengerikan adalah keberadaan makhluk halus yang sudah menghuni kawasan ini sejak lama. Mereka adalah penjaga rawa-rawa sebelum ada bangunan rumah. Meski dikenal sebagai wilayah elit, tanah yang di atasnya berdiri megah rumah Atta Aurel pada masa lampau adalah rawa dengan rimbun pepohonan. Di sanalah bangsanya para lelembut tinggal dalam kurun yang sangat lama. Makhluk yang lainnya kayak kuntilanak, kemudian pocong dan juga gundo itu memang sudah lama penghuni di situ ya, karena sebelum dibangun rumah itu memang di situ adalah kayak rawa-rawa ya. Yang aku lihat itu rawa-rawa. Jadi memang penghuni di situ sudah ada sebelum itu ada rumah ya. Jadi memang dia di sana tempat tinggalnya dan lumayan juga aktif, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan yang yang tadi suruhan tadi ya, yang nenek-nenek dan kakek-kakek ini, dan juga 7 arwah yang tadi aku bilang. Dulu itu aku melihatnya kayak rawa-rawa ya, ada pepohonan gitu kan, rimbun. Nah, biasanya makhluk-makhluk halus ini kan senang dengan yang lembab-lembab. Nah, aku lihat di situ tanahnya juga kan sebelum dibangun rumah itu lembab dan juga memang bekas rawa-rawa ya, kemudian diuruk ya. Walaupun itu sudah diuruk, namanya rawa, tetap aja penghuni di situ pasti akan tetap ada di sana gitu. Jadi masih tetap bercokol di sana. Karena memang sudah lama sekali penghuni itu di situ. Kalau rumah baru tuh kita ini kan di dunia yang bukan hanya manusia doang, Tuhan menciptakan jin juga, makhluk-makhluk yang lain juga, itu kan ada di dalam Quran juga gitu ya. Koreksi kalau saya salah. Jadi menurut saya memang di setiap tempat itu ada begitu, makanya ada peraturannya. Kalau masuk rumah itu kita harus salam, assalamualaikum, pakai kaki kanan gitu-gitu sih. Setiap azan merinding. Karena namanya rumah kan udah hasil kerja keras belasan tahun di dunia entertainment, pengen bikin rumah buat anak istri gitu ya, buat keluarga kita lah. Waktu azan-azannya juga merinding juga gitu, tapi ya harus dilalui. Tidak semua dedemit yang ada di rumah Atta merupakan penghuni lama di saat kawasan itu masih rawa-rawa. Tapi yang mengerikan ada lebih dari satu sosok gaib yang memang sengaja dikirim ke rumah itu. Makhluk tak terlihat yang merupakan kiriman ini memiliki tujuan yang jauh lebih jahat karena bisa membuat penghuni rumah celaka. Wujud makhluk kiriman ini adalah nenek-nenek dan kakek-kakek yang mengerikan. Mereka disuruh oleh dukuk bengis yang mendapat pesanan orang-orang yang memiliki dendam pada Atta akibat persaingan bisnis.
kuntilanak dan juga arwah, lebih tepatnya adalah arwah ya yang memasuki ke dalam itu tadi pembantunya si Ata ya, dan kemudian ada satu juga nenek-nenek di situ ya. Arwah itu ada satu nenek-nenek dan kakek-kakek yang memang sangat jahil, dan emang ini ada kaitannya dengan itu tadi suruhan ya. Ada yang menyuruh dia di situ, sehingga memang tujuannya adalah mengacau. Niatnya adalah mengganggu dan juga sampai mencelakai. Ya, kalau udah namanya kiriman adalah aku merasakan ada rasa dendam dalam persaingan bisnis. Kemudian tujuannya adalah supaya keluarga ini bisa terpecah belah, bisa berantem. Kalau aku tuh orangnya nggak terlalu sensitif sama yang gitu-gitu, tapi kurang gitu. Tapi jadi ada mbak aku itu, Mbak Lulu, dia waktu di rumah yang lama dia sering ngelihat bayangan-bayangan hitam naik tangga gitu katanya. Nah itu dari mbak aku. Nah waktu dia kesini kayaknya masih ke bawah tuh di badan dia, katanya tuh, kata ustadznya gitu. Terus katanya ada bawaan-bawaan dari tempat-tempat lain gitu ke rumah itu. Jadi ada baiknya kan di rumah yang baru kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Terjadi kesurupan massal di rumah baru Atta Aurel saat dilakukan ruqyah. Dari penglihatan batin banyak makhluk halus yang bereaksi oleh karena dilakukan ruqyah dan doa-doa masuk ke rumah. Tapi benarkah Atta dan Aurel juga sempat mendapat kiriman santet? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Semua memang mulai terkuak. Ternyata rumah baru Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tidak sepi dari energi negatif. Selain ada sosok-sosok gaib yang sudah mendiami kawasan itu sejak lama, ada sejumlah anasir mistik yang memang sengaja dikirimkan. Dan yang lebih mengerikan, tidak hanya rumah yang dikirimi makhluk halus, tapi juga Atta dan Aurel. Ada santet yang sering sengaja dikirimkan oleh orang yang tidak senang. Beberapa kejadian aneh bahkan juga sempat mempengaruhi suasana hati Atta dan Aurel. Itu yang membuat keduanya harus semakin mendekatkan diri pada Tuhan dengan mempertebal ibadah. Dan aku lihat di sini keduanya juga sudah secara emosional itu sudah pernah dipengaruhi. Tapi ya balik lagi, ibadah kita yang akan membuat itu meredam ya. Ibadah kita akan meredam situasi apapun, bahkan ilmu santet sekalipun itu bisa diredam dengan ibadah kita. Orang yang paling sulit untuk disantet orang yang suka bersodako, orang yang sholat, orang baik itu susah. Makanya tanamkan sifat baik, jangan sombong, jangan ada rasa iri hati. Itu akan sulit makhluk halus itu untuk menguasai tubuh kita. Apalagi sodako kita, kemudian ibadah kita itu akan menutup jalan makhluk halus untuk bisa masuk ke dalam pikiran dan juga tubuh kita seperti itu. Ya mungkin akan ada lagi, karena kan menurutku kata ustadznya sih nggak bisa sekali ya. Jadi mungkin nanti karena ini kita baru masuk, kalau bisa ya nanti minggu depan lagi gitu sih. Kiriman santet yang ditujukan pada Atta dan Aurel ditengarai tidak hanya terjadi sekali atau dua kali. Nyaris tanpa diketahui publik, peristiwa itu muncul bahkan tanpa disadari oleh Atta dan Aurel. Mereka hanya secara tiba-tiba saja menjadi gampang tersulut emosinya. Akibatnya, tidak jarang terjadi perselisihan. Sasaran utama santet ini bukan hanya sakit secara lahir dan batin, tapi juga mengoyak keutuhan rumah tangga mereka. Target besar itu bahkan diharapkan terjadi dalam jarak pendek jika Atta dan Aurel tidak segera menyadari, kemudian membekali diri dengan ketebalan batin. Akan terjadi kesurupan massal, bahkan misalnya dia rumahnya loteng itu kan kadang-kadang kita kalau tidak hati-hati akan tergelincir, jatuh sampai dengan meninggal, musibah. Akan ada musibah
ya. Bahkan yang terburuk akan adanya perceraian, karena itu tadi, ketika makhluk halus ada di satu rumah, otomatis rumah itu akan hawanya panas, emosional kita tidak akan pernah kontrol. Kemudian yang terburuk adalah ketika emosional kita tidak kontrol, bisa aja terjadi yang namanya KDRT. Itu cara makhluk halus ketika dia, apalagi makhluk kiriman, itu biasanya bekerjanya seperti itu. Sebenarnya bukan ruqyah banget sih, lebih ke baca Al-Quran gitu-gitu, baca Al-Baqarah, baca Al-Fatihah, baca Yasin, Al-Ikhlas. Cuman kan kesannya kayak gimana banget karena yang datang kan ustadz-ustadz gitu kan. Karena kan kalau baca sendiri ilmu agamaku nggak sebaik itu. Jadi walaupun aku pribadi baca, tapi minta bantuan juga ustadz-ustadz yang soleh. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Atta dan Aurel agar rumah tidak sangar serta kebal dari kiriman gaib? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Rumah baru memang selalu butuh perlakuan khusus jika ingin dihuni. Masyarakat adat di seluruh Nusantara bahkan memiliki upacara-upacara tertentu saat masuk rumah baru atau pindah ke rumah baru. Salah satu yang juga dibutuhkan adalah proteksi agar rumah ramah saat dihuni. Dalam pandangan mata batin, rumah Atta juga memerlukan penjaga agar anasir-anasir negatif tidak dengan leluasa menguasai suasana. Apalagi terdeteksi ada kiriman-kiriman gaib yang selalu dialamatkan ke rumah ini. Pengirimnya adalah seorang dukun tua yang memang mendapat mandat dari seseorang yang tidak suka dengan Atta agar rumah menjadi sangar sehingga penghuninya tidak betah. Dari ketujuh makhluk yang sudah aku temuin di sana, arwah penasaran dan salah satu tiga ya. Yang tiga itu adalah kiriman ya. Itu sudah aku kondisikan di sini. Di sini dia akan masuk dan dia di sini aku pakai paku emas di sini supaya memberikan proteksi dan dia tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ya, sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Dan di sini biasanya nanti kalau mereka berusaha untuk keluar, paku emas ini akan berdiri dengan sendirinya. Jadi akan memberikan efek bahwa dia akan tertusuk paku emas ini, bahkan bisa akan membahayakan arwah tersebut. Makanya aku masukkan di sini ya. Sudah ya, sebagian sudah ada yang aku tangkap dan sebagian lagi masih di sana. Ada memasuki rumah, ya kan? Laungkan azan, membaca surah Al-Baqarah, banyakkan sholat dan membaca Al-Quran, baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Masuk rumah dengan langkah kaki kanan. Ini sih yang dibaca kemarin. Rumah baru Atta Halilintar di Tenggarai dihuni makhluk halus. Sejumlah kejadian misterius sempat terjadi, apalagi saat dilakukan pembersihan lewat metode ruqyah. Lewat telisik batin terdeteksi ada lelembut yang bahkan sudah menjadi penghuni tetap sejak rumah belum dibangun. Itu yang agak susah untuk dipindah hingga meminta syarat atau tumbal. Tapi mudah-mudahan semua yang mengganggu secara gaib segera bisa dibersihkan, sehingga rumah Atta bisa dihuni dengan harmoni. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.